Phoenix Daras Radio Station, kamu libur, kita siap hibur. Balik lagi barengan sama Bayu Prasetya Finers, tentunya nemenin kamu kali ini di Paper Jam lagi tentunya dari jam 12 siang nanti sampai jam 3 sore. Tapi sebelum Bayu nemenin kamu secara full nantinya, Bayu ada yang spesial di Paper Jam hari ini. Karena seperti yang Bayu mention tadi, Bayu gak bakal sendirian Finers. Apalagi di liburan seperti sekarang gitu kan ya, bukan berarti jadi penghalang buat kamu juga untuk yang namanya belajar. Apalagi di zaman sekarang dengan majunya teknologi seperti sekarang ini, sekolah itu merupakan pilihan, bisa dibilang seperti itu ya, karena sekolah itu bisa diambil di mana saja dan kapan saja. Apalagi buat kamu yang memang punya hobi seperti aktor ataupun aktris, atlet dan juga yang lain-lainnya. Dan untuk membahas semua ini, siang hari ini Bayu sudah kedatangan Bu Wulan selaku direktur dari dan juga owner ya dari Homeschooling Primagama atau HSPG. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali, apalagi pembahasan hari ini seru banget Finers, karena kita bakal ngebahas tentang homeschooling. Tapi sebelum kita membahas tentang homeschooling Primagama, boleh dibantu dulu mungkin Bu untuk menjelaskan untuk ke Finers gitu ya, yang mungkin baru dengerin apa sih sebenarnya itu homeschooling. Karena biasanya banyak yang belum tahu juga nih Bu, boleh dijelasin? Boleh, jadi homeschooling itu adalah jadi kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan itu ada 3 jenis, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, homeschooling kalau individual, artinya ketika saya mengajari anak saya itu kan bagian dari homeschooling sebenarnya ya. Nah, yang kayak gitu nggak perlu izin. Masa kita ngajari anak saya bikin telur mata sapi, masa perlu izin? Perlu izin, nggak mungkin usah, ya. Kan? Ya betul. Nah, kalau homeschooling dalam arti yang seperti itu tidak perlu izin. Tapi ketika saya mempersiapkan pembelajaran buat tidak hanya anak saya tapi anak-anak orang lain, dan orang lain itu artinya orang tua itu tidak terlibat dalam penyusunan jadwal, tidak terlibat dalam penyusunan kurikulum, maka bergerak menjadi pendidikan non formal. Jadi homeschooling itu adalah salah satu jenis pendidikan non formal. Nah, ketika menjadi non formal maka harus punya izin operasional. Nah, kita sudah punya izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Kami sudah punya izin dari Dinas Perizinan Kota Denpasar, dan kami terkait dengan mutu kami sudah terakreditasi A di Badan Akreditasi Nasional. Jadi semua produk yang dihasilkan, rapot maupun ijazah itu legal dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi kalau SD mau masuk SMP melalui zonasi tidak masalah. Dari SMP mau masuk SMA melalui zonasi tidak masalah. Termasuk ketika mau masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, kita bisa ikut jalur undangan juga, jalur rapot ya. Jadi ada peserta didik kami yang keterima di Kedokteran Gigi Udayana melalui jalur undangan. Jadi tidak melalui tes. Kemudian bisa juga melalui UTBK, jadi melalui tes tertulis. Kemarin ada yang keterima di UGM, ada yang keterima di UPN Veteran Jakarta, di Udayana dan lain-lain. Artinya dari segi penerimaan itu tidak masalah, hampir sama dengan sekolah formal. Tidak bedanya bahkan Bu ya. Tidak ada bedanya. Sebelum kita mau bahas lebih dalam lagi tentang HSPG, saya mau lebih tanya lagi tentang homeschooling secara umumnya nih. Karena ada beberapa yang kurang tepat nih pemikiran masyarakat nih tentang homeschooling. Itu biasanya ada apa aja yang salah dari pemikiran masyarakat tentang homeschooling nih Bu? Pada umumnya dianggap bahwa homeschooling itu sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa di sekolah formal, dalam arti mungkin ada, mohon maaf, ada keistimewaan ya, keistimewaan dalam arti mungkin ada anak autis, ada anak yang kelemahan fisik ya, ada cacat secara fisik dan seterusnya. Padahal sesungguhnya tidak juga. Semakin kesini semakin bergerak bahwa yang masuk ke homeschooling adalah anak-anak yang tidak ada masalah sesungguhnya. Cuman mereka memilih homeschooling karena mereka punya bakat yang akan dikembangkan. Kalau di sekolah biasa kan waktunya habis dari Senin sampai Sabtu gitu ya, sampai sore, PR-nya banyak. Nah, kalau di homeschooling banyak waktu yang bisa digunakan untuk pengembangan bakatnya. Maka kami di homeschooling banyak artis, banyak atlet, YouTuber juga banyak. Andrew Kalawait di homeschooling kita. Andrew Kalawait. Tahu. Andrew Kalawait, Bocil ya, yang punya channel Bocil itu juga di homeschooling. Ponakan saya suka nonton. Jadi
tentang HSPG sendiri Bu, ini boleh dijelasin mungkin homeschooling Primagama ini sendiri ini seperti apa, boleh diperkenalkan mungkin biar Venus lebih tahu programnya apa aja, kurikulumnya kayak gimana ya. Tadi kan udah seperti sedikit ya, betul. Boleh dijelaskan mungkin Bu? Jadi kalau homeschooling kita ada 3 program. Yang utama ya, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Kemudian kalau kurikulumnya sama dengan formal, jadi kita kurikulum merdeka juga. Bahkan kita kurikulum merdeka itu kan ada 3 jenjang ya. Mulai yang paling rendah kurikulum mandiri belajar, ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kita berada di level yang paling tinggi, mandiri berbagi. Dan kita jadi pilot project untuk pendidikan non formal dalam penyusunan kurikulum. Jadi kami didampingi langsung oleh kementerian, dan kurikulum kami bisa diakses di PMM ya, jadi khusus untuk di Kemendikbud itu ada yang kurikulum merdeka, ada websitenya, dan kurikulum kita masuk di website itu untuk bisa diduplikasi oleh PKBM lain di seluruh Indonesia. Jadi dari 13.000 PKBM yang ada di Indonesia, hanya 4 yang punya kesempatan untuk jadi pilot project di kurikulum merdeka untuk pendidikan non formal. Keren gitu. dong, keren dong, pasti dong. Tadi sempat nyinggung tentang ijazahnya, berarti kesetaraannya sama berarti Bu ya? Sama, penghargaan masyarakat terhadap ijazah itu sama. Jadi di Undiknas ya, itu juga banyak peserta didik kami di universitas negeri maupun swasta. Bahkan kemarin ada peserta didik kami juga yang keterima di Illinois Amerika, kampusnya Pak Anies Baswedan ya. Betul. Ada yang bisa tembus di situ juga. Jadi tidak ada masalah. Semuanya aman berarti kalau aman, secara legalitas tidak ada masalah. Nah, ngomongin soal fasilitasnya Bu, fasilitas apa aja sih yang ditawarkan dan diberikan dari HSPG untuk menjaga kualitas dari siswa-siswanya sendiri? Jadi yang membedakan kami dengan sekolah formal, jadi kalau tadi kurikulumnya udah sama dengan formal. Betul. Kalender akademiknya sama, artinya jadwal kapan belajar, kapan dia terima rapot, kapan ujian semester dan seterusnya, itu semuanya sama kalender akademiknya. Yang membedakan keistimewaan kami itu adalah dari segi fleksibilitas. Jadi itu yang ciri khas dari homeschooling ya. Iya, betul. Tadi tagline kita adalah belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Betul. Jadi tidak terikat ruang kelas ukuran sekian kali sekian dan belajar harus di situ, tidak. Kita bisa belajar di pasar, kita bisa belajar di mall, bisa belajar di kafe dan di mana saja. Kapanpun, dimanapun. Di tempat yang disepakati. Jadi buat anak-anak kita yang jadi artis, belajarnya di lokasi syuting, menyesuaikan dengan jadwal mereka. Sefleksibel itu berarti Bu ya. Buat anak-anak yang lagi mau olimpiade atau apa ya, kita menyesuaikan latihannya di tempat latihan mereka kayak gitu. Kemudian waktunya juga bisa dipilih. Jadi tidak harus Senin sampai Sabtu. Kita belajarnya hanya seminggu 3 kali minimal ya. Minimal seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, durasinya hanya 90 menit waktu belajarnya. Jadi sisa waktu yang lain bisa digunakan untuk pengembangan bakatnya. Ya, jadi tamat SMA dapat ijazah SMA sekaligus sudah langsung jadi gitu ya. Jadi YouTuber, jadi ada juga yang mengelola kafe, ada yang mengelola hotel, ada juga banyak anak-anak pengusaha di Celuk ya. Itu juga di homeschooling, jadi mereka bisa sambil pameran di Amerika, pameran di Eropa itu sambil sekolah secara online kayak gitu ya. Andrew Kalawait kan di Kalimantan tuh. Iya, tapi dia bisa langsung ke sini. Iya, belajarnya secara online. Secara online. Iya, jadi mereka papanya kan ini penangkaran orangutan ya. Jadi mereka tinggalnya di pedalaman Kalimantan. Nah, UNESCO menyiapkan satelit khusus untuk mereka sehingga kami siap untuk mengajarkan jarak jauh. Oh my God, keren banget. Itu mungkin salah satu cerita dari peserta didik ataupun alumni-alumni yang lain. Ada nggak sih Bu cerita-cerita yang lain selain dari Andrew Kalawait untuk yang pernah di HSPG sendiri? Ada Bintang itu model, ada Kiara juga model. Kemudian kalau di Bali semua krunya grup Balawan itu semuanya di homeschooling. Kemudian ada juga Bali United ya, Raja itu di homeschooling. Sepak bola ya, sepak bola. Ada Panahan, ada e-sport. Jadi e-sport itu sekarang juga sangat digandrungi sama anak-anak muda karena lumayan besar itu penghasilannya ya. Itu beberapa e-sport ada di homeschooling. Nah, penyanyi, pemain piano, terus ada siapa namanya ya? Itu salah satu pengusaha kerjasama dengan Atta Halilintar, mereka punya studio gitu ya. Nah itu juga
siswa kita. Jadi banyak profesi, banyak anak-anak yang memang sudah punya talent dan yakin dengan pilihannya, itu mereka memilih homeschooling karena waktunya jauh lebih fleksibel. Mungkin itu keistimewaannya dari homeschooling. Betul. Karena waktu lebih fleksibel ya. Selain itu ada keunggulan lain lagi dari homeschooling primagama. Kalau di homeschooling itu anak-anak nyaman belajar, kenapa? Karena anak-anak didekati secara individual. Sendiri-sendiri ya. Sendiri dalam arti belajar, tetapi juga keunikan mereka itu kita jagain. Dalam arti di awal anak-anak yang masuk homeschooling itu kita tes bakat dengan menggunakan sidik jari, namanya dermatoglyphic multiple intelligency. Nanti dari tes ini ketahuan dominasi otak kanan dan kiri, karena pendekatan anak otak kanan dengan anak otak kiri itu beda. Apalagi yang nggak punya otak ya. Beda banget dong itu. Jadi beda banget. Jadi kalau anak otak kiri suka yang terstruktur, suka yang teratur, terjadwal kayak gitu ya. Sementara anak otak kanan nggak suka yang kayak begitu. Jadi anak otak kanan sukanya yang sangat santai, posisi duduknya tidak bisa diatur, waktu belajarnya juga mungkin di belakangnya ada musik dan seterusnya. Nah, nanti dari hasil tes bakat itu ketahuan dominasi otak kanan dan kiri, ketahuan juga modalitas belajar. Jadi ada anak yang auditorial, berarti anak itu suka mendengar. Ada anak visual, itu matanya. Ada anak kinestetik, berarti sentuhnya yang dominan. Nah, nanti metode belajarnya ditentukan dari modalitas belajar setiap anak. Jadi tidak digeneralisasi ya. Beda dengan di sekolah formal yang satu kelas ada 20 atau 30 anak. Kemudian diperlakukan sama. Padahal setiap anak itu unik. Setiap anak itu spesial. Semua anak itu istimewa. Iya. Jadi saya nggak pernah memandang rendah siapapun, karena setiap anak pasti Tuhan ngasih keistimewaan. Tugas kita adalah menemukan keistimewaan itu, kemudian mengembangkan keistimewaan itu menjadi sebuah kekuatan. Seperti itu. Jadi salah satu kelebihan kita itu. Jadi karena didekati dengan pendekatan secara psikologi bakatnya, maka anak-anak jadi nyaman belajar. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh, semua anak itu istimewa. Tergantung bagaimana cara kita mendekati. Betul sekali. Nah, mungkin buat Finers nih yang lagi dengerin dan pengen mendaftar, kalau boleh tahu ini pendaftarannya udah dibuka kah atau sampai kapan kah, Bu? Sudah, pendaftaran kita sudah buka mulai bulan Mei dan saat ini sudah lumayan banyak peserta didik yang mendaftar. Tapi kita tutup di pendaftaran paling akhir nanti di 15 Juli ya. Dan ada satu hal yang istimewa, selama bulan Juni dan Juli ini ada diskon 10%. Jadi uang pangkalnya ada diskon 10%. Jadi buat Finers yang tertarik untuk mengembangkan bakat dan ingin lebih fokus kepada bakatnya, lebih baik bergabung di homeschooling Primagama. Tapi sebenarnya misalnya nih, saya misalnya masih SD nih, Bu, ya Bu ya. Terus saya masih menempuh pendidikan formal di SD. Terus mau join ke homeschooling ini bisa setelah SD itu SMP kayak gitu bisa? Bisa. Dan kalau sudah di homeschooling nggak usah SD lagi. Maksudnya sekolahnya udah satu aja di homeschooling, karena nanti dapat raport, dapat ijazah. Gitu. Iya, jadi bukan second gitu ya, dalam arti kayak bimbel, bukan. Jadi kalau homeschooling itu adalah sekolah. Kita punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kita juga punya Dapodik ya, daftar pokok peserta didik yang itu secara online. Jadi anak dari formal mau masuk ke non formal ke homeschooling, kita sudah tersinkron. Sudah sinkronisasi. Jadi anak-anak homeschooling mau pindah ke formal atau anak dari sekolah formal jenjang SD, SMP, SMA mau ke homeschooling juga tidak ada masalah. Karena Dapodiknya udah nyambung. Gitu. Tapi ada jalur-jalur khususnya nggak sih buat peserta didik yang pengen daftar gitu? Nggak ada ya? Maksudnya gimana? Jalur khusus untuk pendaftarannya? Pendaftaran bisa secara online kalau nggak sempat ya, dibuka di website kami itu ada formulir pendaftaran dan lain-lain. Tapi kalau mau datang langsung, melihat langsung dan dapat cerita-cerita, mungkin untuk lebih meyakinkan ya, mungkin sebaiknya datang langsung ke kantor kami di Jalan Bada Agung 19 nomor 7 Renon Denpasar. Deket ya, di deket sebelah tetanggaan ya, kita. Tetanggaan ya. Beda selat lapangan aja, nyebrang lapangan. Nah, ngomongin tentang persyaratannya Bu, untuk mendaftar di HSPG ini, persyaratannya apa aja kalau? Jadi kalau daftar di homeschooling sama dengan daftar di sekolah lain. Jadi yang pertama ijazah terakhir ya. Jadi kalau masuk SMP di homeschooling ya berarti ijazah SD. Kemudian raport. Kemudian mengisi formulir pendaftaran. Kemudian ada
salinan dari akte kelahiran dan salinan dari foto kartu keluarga. Jadi itu saja. Itu saja. Itu saja. Sesimpel itu. Sesimpel Bahkan itu. lebih simpel sebenarnya dari pendidikan formal ya Bu ya, pendaftarannya Bu ya. Ya ngapain sih yang sesuatu yang bisa disederhanakan dibuat susah. Ngapain gitu. ribet-ribet ya. Sekolahnya juga homeschooling ya makanya Bu ya. Jadi mereka bisa santai, happy gitu ya, karena mereka berada di jalur yang tepat, didekati dengan cara yang tepat. Oke. Tadi saya sempat dengar tapi agak ke-skip sedikit ya. Boleh dijelasin, mungkin tadi dengar ada diskon Bu. Itu diskonnya kayak gimana tuh? Jadi diskon 10% untuk uang pangkal. Uang pangkal. Iya. Jadi kalau di homeschooling itu ada pendaftaran, ada uang pangkal dan ada SPP ya. Oke. Jadi kalau pendaftarannya 500.000, uang pangkal untuk SD 10 juta. Diskon 10% jadi lumayan lah 1 juta ya. Iya, lumayan. Kemudian kalau SPP-nya tidak bisa didiskon. Jadi SPP-nya untuk SD 1.500.000. Oke. Kemudian ada SMA kelas 11 itu ada 1,7. Jadi pokoknya SPP paling rendah 1.500.000. Oke. Tergantung berapa banyak ya. Jadi yang 1.500.000 itu seminggu 3 kali belajarnya. Oh gitu. Yes. Jadi kalau belajarnya seminggu 4 kali 2 juta SPP-nya. Kalau belajar seminggu 5 kali 2.500.000 SPP-nya. Memang kelihatannya mahal ya, terlihat lebih mahal ya, karena belajarnya hanya seminggu 3 kali, durasi belajarnya hanya 90 menit gitu ya. Tapi itu jauh lebih efektif ketimbang sekolah di sekolah formal. Iya betul. Karena apa? Karena di awal kita sudah melakukan pendekatan tes bakat tadi. Jadi metode yang kita lakukan itu metode yang paling tepat untuk si anak gitu ya. Jadi lebih efektif. Lebih efektif. Jadi hanya 90 menit ya. jauh lebih efektif ketimbang di sekolah formal. Betul juga. Jadi kalau di sekolah formal lebih banyak kehilangan waktu karena banyak ini ya, harus diulang-ulang gitu. Ya. Benar-benar. Oke Bu, boleh mungkin dijelasin lagi, mungkin ada Finers yang baru dengerin ngobrolin apa sih? Kita kan lagi ngobrolin tentang HSPG. Boleh jelasin lagi Bu tentang programnya, kurikulumnya itu seperti apa dari HSPG? Oke, jadi homeschooling adalah pendidikan non formal yang sudah dapat izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perizinan Kota Denpasar, dan kami sudah kalau dari segi mutu sudah terjamin karena sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Satu-satunya homeschooling yang sudah berizin resmi dan terakreditasi A di Pulau Bali. Atau di Kota Denpasar gitu. Kemudian kami ada 2 kurikulum sebenarnya. Ada kurikulum nasional dengan menggunakan kurikulum Merdeka dan ada kurikulum internasional dengan menggunakan kurikulum Cambridge. Jadi kami melayani juga anak-anak yang ingin belajar menggunakan kurikulum Cambridge kayak gitu. Kemudian kalau terkait dengan kalender akademik, kapan jadwal ujian, jadwal libur, jadwal sama, kita menggunakan kalender akademik Provinsi Bali. Jadi kapan libur galungan, kapan libur nyepi, kapan mulai tahun ajaran baru, semuanya ngikutin di situ. Begitu. Oke, mungkin ada yang pengen Ibu tambahkan lagi, Ibu sampaikan lagi kepada Finers lagi dengerin, mungkin ajakan, dan mungkin ada beberapa Finers yang masih ragu gitu ya tentang homeschooling ini, boleh Bu langsung disampaikan aja. Jadi buat Finers yang ingin tertarik atau putra-putrinya ya mungkin yang tertarik dengan homeschooling ini sudah diakui oleh masyarakat, bahkan oleh Kementerian Pendidikan ya, karena kami langsung dibina oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tamatan kami, alumni kami sudah bisa tembus di PTN, di PTS, atau kalau SD SMP bisa ke SMP negeri atau SMA negeri, tidak ada masalah. Jadi legalitas tidak perlu diragukan, kami sudah berizin resmi. Kan biasanya kekhawatiran orang itu nanti ijazahnya laku nggak, bisa untuk melanjutkan nggak kayak gitu ya. Jadi dari segi legalitas tidak perlu diragukan lagi. Betul. Dari segi kualitas kami selalu jadi yang terbaik dalam berbagai lomba ya. Jadi lomba untuk tutor terbaik se-Bali, kemudian lomba-lomba untuk peserta didik terbaik, dan karena peserta didik kami banyak atlet artis, jadi kami juga sering anak-anak kami memenangkan berbagai macam pertandingan ya, baik seni maupun olahraga gitu. Jadi buat anak-anak atau Finers yang punya bakat yang harus dikembangkan, memang tidak bisa kalau di sekolah formal itu mengembangkan bakat secara maksimal. Secara maksimal, betul. Karena terikat sekali dengan waktu ya. Iya. Dan mungkin dapat dispen juga nggak bisa banyak kalau di sekolah formal. Misalnya dia harus ikut olimpiade, dia harus ikut festival. Iya, betul, itu kan betul. harus dispen terus. Iya. Nah, itu biasanya ada rasa tidak adil buat kok enak sekali sih ada dapat dispen terus anak ya. Yang lain ya. Anak yang betul. lain. Jadi kebanyakan akhirnya para juara ini akhirnya gabungnya di homeschooling gitu.
Jadi buat yang sedang mengembangkan bakat, silakan gabung dengan homeschooling untuk pengembangan bakatnya, biar di akhir pendidikan di akhir SMA misalnya secara akademis punya ijazah. Betul. Dan bakatnya sudah terasah dengan baik ya. Dengan baik. Dan sudah kalau orang kita bekerja pada sesuai dengan bakat kita, biasanya kita happy. Iya betul. Kita bahagia gitu. Senang itu. Ya kan? Jadi nggak terasa gitu ya. Nggak terasa kerja biasanya karena happy ngelakuinnya. Termasuk juga ketika kita belajar, jadi ketika pendekatan yang kita lakukan itu tepat, itu nggak ada lagi beban gitu. Yang seringkali salah karena anak itu auditorial didekati dengan cara visual misalnya. Jadi anak auditorial itu harus pendengar yang baik gitu ya. Jadi kayaknya Mas Bayu juga auditorial ya, karena suka mendengarkan. Jadi kalau didekati dengan cara yang tepat, saya katakan tadi tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang nakal ya. Jadi nakal bodoh itu karena tidak didekati dengan cara yang tepat. Ketika didekati dengan cara yang tepat, mereka nyaman belajarnya dan pasti akan menunjukkan prestasi sesuai yang diharapkan. Oke, tuh Finas, jadi jangan ragu lagi ya sama homeschooling Primagama ini. Nah, Bu, untuk informasi lebih lengkapnya, Finas lagi dengerin boleh cek-cek di mana, Bu? Jadi boleh datang langsung ke kantor kami, Homeschooling Primagama di Jalan Bada Agung 19 nomor 7 Denpasar, atau buka juga bisa dilihat di IG kami ya, Instagram maupun Facebook, Homeschooling Primagama Bali gitu aja ya, ketik homeschooling _Bali akan muncul informasi-informasi terkait dengan homeschooling seperti apa, siapa saja peserta didiknya. Karena kalau saya sebutkan peserta didik kita tuh banyak orang-orang terkenal ya. Anaknya Indra Lesman ada di homeschooling, anaknya gitu. Novia Ardana ada di homeschooling. Jadi banyak artis-artis ya yang menitipkan putra-putrinya di tempat kami. Oke, itu semua kebanggaan juga sebenarnya Bu. Betul. Dan kepercayaan juga sebenarnya. Jadi Finas nggak usah ragu lagi untuk langsung gabung ke homeschooling Primagama. Ibu ada yang pengen disampaikan lagi untuk Finas? Saya kira itu artinya bahwa setiap anak harus didekati dengan bakatnya. Betul. Bahwa orang tua memahami keunikan setiap anak. Setiap anak adalah unik. Dekati anak sesuai dengan kebutuhannya. Jangan bandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Betul, itu yang paling penting sih. Jangan sekali-kali bandingkan anak Anda dengan anak orang lain, karena Tuhan menitipkan putra-putri kepada kita pasti ada keistimewaan, ada kelebihan dan kekurangan, dan yang paling bisa menerima kelebihan dan kekurangan anak adalah orang tua. Betul. Jadi seringkali ada masalah-masalah di sana sini itu karena pemahaman tentang hal ini masih kurang ya. Jadi saya pikir ketika orang tua mensupport putra-putrinya dengan baik, tidak ada anak-anak yang akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Saya kira itu mungkin. Terima kasih ya Bu Wulan udah mau menyempatkan ngobrol dengan sama Bayu Prasetya pada siang hari ini. Sekali lagi buat Finas, sekali lagi di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang, sekolah itu adalah pilihan. Apalagi buat kamu yang memang punya hobi ya Bu ya, baik aktris, aktor ataupun atlet, sekolah itu bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi yuk bergabung langsung bersama Homeschooling Primagama. Terima kasih banyak Bu waktunya. Terima kasih banyak Mas Bayu Prasetya. Terus semangat ya. Semangat selalu Bang. Terima kasih sekali lagi buat Vina juga yang udah dengerin. Masih barengan sama Bayu Prasetya di Paper Jam sampai jam 3 sore nanti.